Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, kalau kita mendengar sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang ada di otak kita, yang muncul pertama kali itu adalah kata sejarah. Lalu yang kedua adalah pemikiran, kata pemikiran. Yang ketiga ekonomi. Lalu kemudian ada kata Islam yang terakhir. Ada sejarah ekonomi, ada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, tentu ketika kita membahas tentang sejarah yaitu bermakna ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Jadi kita sedang membahas tentang kejadian yang lampau. Kejadian tentang apa? Kejadian atas pemikiran. Jadi pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran sendiri itu apa? Pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai sebuah keputusan. Jadi orang berpikir itu pasti berproses untuk mencari makna dan berusaha untuk mencapai sebuah keputusan. Jadi ada proses dan daya upaya sehingga tujuannya itu bisa tercapai begitu. Nah, lalu kemudian ada ekonomi. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia dalam konteks sosial, hubungan sosial maksudnya begitu ya, yang berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, Islam sendiri adalah agama begitu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kitab Wahyu Al-Quran di mana diturunkan oleh Jibril begitu kan. Nah, ekonomi Islam sendiri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariat Islam. Nah, ini bedanya ya. Oke, ekonomi Islam. Menurut Dawam Raharjo, ekonomi Islam itu pengertiannya ada 3 beliau menyebutkan. Yang pertama, ilmu ekonomi. Yang kedua, sistem pengaturan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah bentuk perekonomian umat Islam. Jadi kalau ekonomi Islam jelas ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Nah, pengertian yang kedua, sistem pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Yang ketiga adalah bentuk perekonomian umat Islam begitu. Pengertian yang lain bisa didapat dari Monzir Khauf. Jadi ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi karena interdisipliner dan tidak dapat berdiri sendiri, maka ekonomi Islam ini wajib. Jadi kalian yang untuk mempelajari ekonomi Islam ini wajib untuk menguasai materi-materi lain
yang sesuai dengan syariat Islam dan ilmu lainnya, matematika, lalu kemudian statistika dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi harus wajib itu, keterangannya wajib. Itu menurut Monzer Khaff. Nah, kalau menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah hasil jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan paduan Al-Quran dan Sunnah serta akal dan pengalaman, gitu. Lalu kemudian menurut Muhammad Abdul Manan, jadi sebuah bagian dari ilmu ekonomi Islam adalah sebuah bagian dari suatu tata kehidupan manusia yang lengkap. Jadi berdasarkan 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, begitu. Nah, saya sendiri kemudian merangkum dari 4 orang ini. Jadi ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dan tentu berpedoman kepada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu istilah ekonomi Islam menurut beberapa sumber yang kemudian saya rangkum dengan perkataan yang terakhir barusan. Oke, dari sini bisa dipahami. Kita lanjut. Ya, ekonomi Islam yang saya katakan tadi dan beberapa pemikir yang saya tadi sebut ada 4, mengatakan karena bersumber dari ajaran agama Islam, syariat Islam, dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ekonomi Islam ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersumber dari akal pikiran manusia. Jadi kalian misalkan ada mahasiswa FEBI jurusan ekonomi syariah atau perbankan syariah atau manajemen syariah atau manajemen zakat. Nah, itu disinilah letak perbedaan kalian sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan Fakultas Ekonomi Bisnis biasa. Jadi ciri khasnya ada berbeda, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ilmu-ilmunya, semua sistem-sistemnya bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Lepas dari itu, kalau nggak dari 2 itu, maka digolongkan sebagai ilmu ekonomi yang konvensional, begitu. Oke, yang kedua, aplikasi ekonomi Islam. Jadi karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka aplikasi ekonomi Islam akan bervariasi tergantung pada penafsiran, pemikiran yang diilhami dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap pemikir ekonomi itu mempunyai ciri-ciri tertentu pula. Ketika dia berada di Eropa, ekonomi Islamnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Eropa, yang mana berhubungan erat dengan pemahaman orang-orang Eropa terhadap ayat Al-Quran dan Sunnah, begitu. Nah, karena istilahnya bervariasi, jadi aplikasi penerapan ekonomi Islam itu bervariasi tergantung penafsiran dan pemikiran yang diilhami dari pemahaman atas ayat Al-Quran dan Sunnah, maka ekonomi Islam akan terus mengalami perubahan paradigma dan aplikasi. Jadi pemikiran ekonomi Islam akan terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Contohnya apa, Pak? Oke, kita berikan contoh, misalkan wakaf uang. Ini ya, wakaf uang.
Zaman dulu apakah ada wakaf uang? Zaman dulu, dari zamannya Nabi, biasanya wakaf itu berupa bentuk barang yang bisa langsung dipergunakan dalam kebutuhan beribadah atau muamalah. Contohnya, zaman Nabi, saya mewakafkan tanah. Ada sahabat yang mewakafkan tanah untuk, nah, zamannya Nabi ada sahabat yang mewakafkan sumur untuk kepentingan umat Islam. Siapa? Ya, Utsman. Sahabat Utsman membeli sumur yang dikuasai oleh Yahudi, lalu kemudian sumurnya itu dipergunakan oleh Utsman, diwakafkan oleh Utsman untuk penanaman untuk memberikan wealth itu kesejahteraan berupa sumber air untuk minum onta, sumber air untuk minum untuk menyirami tanaman. Jadi diwakafkan, lalu kemudian mungkin kita pernah dengar itu cerita ini ya. Jadi ada Yahudi punya sumur, lalu kemudian karena biayanya mahal, umat Islam mengeluh pada Utsman. Utsman membeli sumur tersebut dengan harga dengan separuh sumur. Jadi begitu dibagi dua begitu. Separuh sumur sahamnya dibeli oleh Utsman, separuh sumur tetap dimiliki oleh pemilik sumur pertama, yaitu Yahudi. Nah, ketika sudah dibeli oleh Utsman, maka kemudian Yahudi ini bergantian menjual air sumur begitu. Sayangnya ketika pas giliran Umar yang menjual air sumur, maka digratiskan begitu. Nah, karena ini wakaf kan, jadi gratis begitu. Digratiskan untuk umat Islam, lalu kemudian semua umat pada saat itu yang membeli kepada Yahudi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa menyirami lahan perkebunan dan meminumi onta yang semula dikuasai oleh Yahudi, kemudian berpindah kepada Islam, berpindah kepada Utsman. Sehingga kemudian yang Yahudi ini bangkrut, dan kemudian karena bangkrut ya sudah dibeli semua sama Utsman dengan harga yang murah. Jadilah sumur itu Wail Utsman namanya, Wail Utsman, sumur Utsman. Sampai sekarang masih ada dan menjadi situs warisan budaya di Arab sana. Itu ya. Itu mewakafkan sumur begitu. Nah, pada perkembangan zaman dari masa sahabat Utsman ke masa sekarang, di mana Indonesia menginginkan ada tambahan devisa pemasukan yang bisa diputar untuk mengelola kas negara, maka beberapa petinggi negara memutuskan untuk melakukan wakaf uang begitu. Boleh saja asalkan tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah begitu. Oke ya, ini merupakan wakaf uang yang ada di Indonesia. Ini merupakan sebuah dinamika baru, perubahan paradigma baru yang awalnya hanya tanah, sekarang paradigmanya menjadi uang begitu. Ya, paradigma baru dari ekonomi Islam. Oke, dapat dipahami? Itu berkembang, terus-menerus berkembang. Nah, pada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini, jadi kita dipastikan untuk mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh, mulai dari masa Rasulullah hingga pada saat sekarang era milenial dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budaya begitu. Kalau di makalah itu ada pembagian materi pertemuan kemarin, ada periode 1, 2 dan lain sebagainya, itu ada nanti pada masa sahabat dan lain sebagainya begitu ya. Oke,
Itu dapat dipahami. Kita lanjut. Ya, tugas utama umat Islam. Jadi kalau kita mau membuka diri, membuka mata, membuka otak, membuka telinga, buku-buku teks ekonomi barat itu hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin dalam membangun perekonomian dunia. Tidak pernah. Hampir tidak pernah. Kisah Utsman yang tadi saja tidak ada sama sekali di literatur ekonomi barat. Tidak disebutkan sama sekali. Artinya apa? Artinya tidak dianggap. Nah, kalian sebagai mahasiswa FEBI atau umat Islam harus berani mengungkapkan bahwasanya ada masa perekonomian di mana ekonomi Islam itu berkembang, muncul, tumbuh, berkembang dan menjadi pesat. Itu harus ditunjukkan kepada dunia luar, dunia barat. Kenapa? Teks-teks ekonomi barat melewati itu semua. Jadi diloncati kita masa pertumbuhan ekonomi Islam sehingga sampai berkembang pesat itu dilewati, nggak dianggap sama sekali. Dilewati begitu saja tanpa ada catatan dalam penelitian ekonomi, mereka nggak ada. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian kita, harus menjadi perhatian kita bahwasanya itu tadi kita harus memberitahukan bahwasanya ada ekonomi Islam yang hadir di tengah peradaban dunia pada saat awal Nabi mengajarkan agama Islam sampai sekarang. Contohnya apa? Ini nomor 3 ini. Joseph Schumpeter itu memulai penulisan penelitian sejarah ekonomi. Jadi Joseph ini memulai dari masa para filsuf Yunani dan langsung loncatan jauh selama 500 tahun. Jadi dari masa Yunani, masa awal Islam tumbuh pada abad ke-6 Masehi itu dilewatin. Baru kemudian dimunculkan lagi oleh Joseph pada zaman Santo Thomas Aquinas abad ke-13 Masehi. Bayangin, dilewatin begitu saja tanpa ada catatan khusus. Nah, pengabaian seperti ini sekarang udah dikenal sih, namanya Great Gap gitu. Great Gap. Ada masa besar yang diloncati oleh ekonomi barat, seolah-olah tidak ada, padahal ada di situ. Nah, kembali lagi. Jadi klaim yang menunjukkan bahwasanya klaim tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengalami kehilangan pengakuan selama masa kemunduran hingga masa modernis. Memang dipahami bahwasanya pada awal abad ke-10 sampai ke-12 ekonomi khilafah atau ekonomi dinasti Islam pada waktu itu mengalami kemunduran, sehingga kemudian dilewati begitu saja. Padahal nyatanya tidak demikian. Walaupun mundur, tetap ada yang dipakai praktek-praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa tabi'in, lalu kemudian tabi'in itu merupakan contoh empiris yang bisa dijadikan pijakan bagi para pemikir muslim untuk melahirkan teori-teori ekonomi. Jadi walaupun tetap mundur, tapi tetap bisa dijadikan dasar-dasar pemikiran ekonomi. Jadi pemikir pada masa turunnya zaman keemasan Islam masih bisa dipakai untuk pijakan atau melakukan sumber istihad perekonomian baru Islam yang baru, perekonomian Islam yang baru begitu. Jadi
memang jadi jelas ya, fokus dan perhatian para pemikir muslim ini tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Begitu. Nah, ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam. Jadi 14 materi pertemuan perkuliahan yang akan kita lakukan itu tidak lepas dari ruang lingkup ini. Kita lihat ya. Yang pertama, ruang lingkupnya kita membahas tentang filsafat ekonomi Islam. Jadi lebih banyak mengupas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam. Ontologi itu apa itu ekonomi Islam, lalu kemudian epistemologi itu bagaimana terbentuknya keilmuan ekonomi Islam, lalu kemudian aksiologi itu bagaimana pelaksanaannya. Itu ruang lingkupnya ya, untuk yang filsafat ekonomi Islam. Lanjut. Nah, ruang lingkup yang kedua adalah ilmu ekonomi Islam. Jadi berhubungan dengan bagaimana suatu barang atau jasa itu diproduksi. Misalkan ada teknik industri, manajemen pemasaran dan lain sebagainya, pengembangan sumber daya baru. Jadi Islam memang tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi ini ya. Jadi bisa berkembang beriringan, bersinergi dengan ilmu-ilmu ekonomi yang konvensional begitu untuk yang ini. Nah, yang kemudian ada sistem ekonomi Islam, yang karena ini berhubungan dengan sistem maka berhubungan pula dengan pengurusan soal pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu dalam masyarakat. Jadi sistem ekonomi ini ada yang berupa menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ada yang menekankan pada pemerataan ekonomi secara sosial, lalu kemudian ada yang menekankan pada pemenuhan faktor produksi. Pokoknya faktor produksi yang harus diperketat dan digenjot. Kalian tahu Mardigu Wowi begitu ya, kalau di IG itu terkenalnya Mardigu Nation itu dia menganut pada sistem ekonomi yang berupa menekankan pada pemenuhan faktor produksi. Jadi produksi digenjot. Kalau kalian tahu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, itu pun juga beliau menekankan banyaknya aset negara yang menganggur alias tidak berproduksi secara besar-besaran. Termasuk itulah. Begitu juga semacamnya Sandiaga Uno dan lain sebagainya, itu dia ada pada menekankan pada pemenuhan faktor produksi. Ya, karena ini sistem maka tidak bebas nilai, sehingga terikat dan terkait dengan ideologi atau mabda tertentu. Apa ya, tetap ruang lingkupnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan syariat Islam begitu ya. Lalu yang keempat adalah pemikiran ekonomi Islam. Jadi fokus pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak pertama kali dibangun pada masa Rasulullah. Sampai kapan? Hingga sampai saat ini yang melibatkan pemikiran. Jadi melibatkan pikiran para tokoh-tokoh di zamannya, di setiap abad ada tokoh pemikiran ekonomi Islam. Lalu kemudian tentu dengan segala latar belakang sosial, politik, budaya, dan latar belakang keilmuan pemikir tersebut gitu ya. Nah, kalian pada zaman ini dikenalkan dengan Dawam Raharjo begitu. Kita sudah menyebut di awal tadi ya, pemikir Dawam Raharjo yang ekonomi Islam dibagi 3 itu kan. Itu kalian juga harus menjadikan Dawam Raharjo sebagai panutan dalam istilahnya pemikiran ekonomi Islam mahasiswa FEBI begitu. Itu harus itu. Karena beliau pemikir ekonomi Islam pertama yang ada di era pasca kemerdekaan begitu ya.
Oke, lanjut. Nah, jadi kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Jadi kalau kita menelaah perkembangan politik, sosial, serta tatanan kenegaraan dalam lintas sejarah perkembangan Islam, maka kita dapat pula menetapkan fase-fase pemikiran ekonomi Islam yang berkembang ya dari zaman Nabi hingga masa kontemporer saat ini. Nah, fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam ini ada beberapa fase, lalu kemudian ada karakter-karakter tertentu yang ada di dalamnya, begitu ya. Jadi yang pertama adalah fase pada zamannya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi fase Rasulullah ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul sampai wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Nah, pada periode ini kekuasaan penentuan hukum-hukum tentang ekonomi yang beredar di masyarakat. Jadi yang beredar di masyarakat itu kan ada sistem perekonomian, begitu ya. Lalu kemudian bentuk perekonomiannya juga seperti apa. Nah, itu diatur sendiri sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Jadi Rasulullah the one and only system. Jadi the one and only right person, satu-satunya orang yang mempunyai hak untuk menentukan hukum ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, sumber hukum pada saat Rasulullah ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Jadi periode Rasulullah ini merupakan periode revolusi sosial, politik, dan ekonomi. Oke. Jadi pada fase ini pondasi penyelesaian persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat Arab, persoalan politik dan persoalan ekonomi dibangun, begitu ya. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, Rasulullah itu berada di lingkup kekuasaan adidaya ekonomi terbesar se-Arab pada waktu itu. Semenanjung Arab sampai Eropa pada waktu itu ya, karena kalau kita tahu ada Bani Makhzum itu ya. Bani Makhzum itu termasuk kerabat dekat dengan Bani Hashim, ayahnya Rasulullah itu. Bani Makhzum ini Abu Lahab, terus kemudian Alqamah, lalu kemudian ada siapa? Al-Arqam itu juga, itu Bani Makhzum. Siapa Bani Makhzum? Bani Makhzum adalah pemegang tampuk kekuasaan ekonomi terbesar di semenanjung Arab. Nah, kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah diusir dari Makkah. Siapa yang mengusir? Tidak lain adalah Bani Makhzum, karena merasa Bani Makhzum merasa insecure. Jadi merasa terancam dengan keberadaan sistem-sistem ekonomi, revolusi sosial, revolusi politik, dan revolusi ekonomi yang dibawa oleh Rasulullah. Bani Makhzum itu pemain monopoli ekonomi kapitalistik di semenanjung Arab. Jadi semua usaha ekonomi semua dipegang oleh Bani Makhzum. Saking kayanya ketika Rasulullah diboikot keluar dari Mekah dan mencari perlindungan di tetangga sebelah, di desa sebelah Mekah, Qaryah Mekah itu, Bani Makhzum sempat berkoar, kalau seandainya semua yang diboikot, semua masyarakat Arab itu diboikot
oleh orang luar, kami itu masih sanggup untuk membiayai anak dan istri penduduk masing-masing penduduk Mekah selama 40 tahun. Jadi satu Bani Makhzum itu sanggup untuk membiayai hidup semua orang yang ada di semenanjung Mekah apabila semenanjung Mekah diboikot, dibiayai oleh Bani Makhzum sampai 40 tahun lamanya. Setiap orang. Bayangin betapa besarnya kekuatan perekonomian pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah hadir membawa revolusi ekonomi berupa, kalau punya uang banyak, sedekahkanlah 2,5%. Kalau usaha untung banyak, sedekahkanlah 2,5%. Kalau berkebun banyak, sedekahkanlah. Lah, Bani Makhzum yang menganut prinsip kapitalistik mana mau menyedekahkan uang. Kapitalis kok malah nyuruh ngeluarin uang secara cuma-cuma untuk orang lain. Dia gak bakal mau. Maka merasa terancam dan kemudian Rasulullah diusir, diboikot keluar dari Makkah. Itu ceritanya revolusi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di zamannya Rasulullah awal-awal abad Islam. Oke. Jadi lalu kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini dimulai sejak zaman wafatnya Nabi Muhammad sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau sekitaran 661 Hijriah. Sumber hukum ekonomi pada periode ini di samping Al-Quran dan Sunnah juga ditandai dengan ada munculnya ijtihad para sahabat, ijtihad ekonomi. Pada masa ini khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dan terbiasa dipakai dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Jadi persoalan hukum-hukum ekonomi pada periode ini sudah semakin kompleks begitu ya. Jadi sudah semakin kompleks dan banyak yang memeluk Islam dari berbagai etnis Arab, lalu dengan budaya masing-masing tentunya. Jadi pertama kali pada periode ini fuqaha berbenturan dengan budaya, berbenturan dengan moral, berbenturan dengan etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu hubungan masyarakat yang majmuk, tidak hanya di wilayah Arab yang dekat Mekah saja. Itu tidak hanya di daerah Madinah, tapi di luar dua kota itu, Haramain, di luar dua kota Haramain itu jadi para fuqaha mulai mendapatkan tantangan pertamanya begitu. Pada masa fase pertama ini ada badan resmi ekonomi yang menjadi cikal bakal pengelolaan APBN lah, katakanlah begitu ya. APBN dalam perspektif sistem ekonomi Islam ketika mulai dibentuk. Apa badan resminya itu yang menjadi cikal bakal pengelolaan APBN? Yaitu Baitul Mal. Baitul Mal adalah badan resmi Baitul BMT. Baitul Mal wa Tamwil itu merupakan cikal bakal BUMN dalam sejarah Islam yang pertama kali hadir. Oke, paham ya? Sudah? Maka lanjut ke fase kedua. Jadi fase di mana ada kodifikasi awal. Ini fase pembentukan awal fikih. Jadi karena saking banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing, ada problem-problem individu yang muncul di masyarakat lalu kemudian diberikan solusi oleh para ulama. Ketika diberikan solusi, inilah awal pembentukan fikih Islam. Fikih ekonomi khususnya begitu ya. Dalam pendekatan ekonomi, fase ini merupakan fase pembangunan tahap awal fikih ekonomi atau fikih iqtisad begitu.
fikih iktisad, itu fikih ekonomi. Jadi karakter pemikiran ekonomi Islam pada fase kedua lebih menekankan kepada maslahat dan mafsadat yang bersifat normatif, berwawasan positif, dan objek bahasannya lebih condong kepada mikroekonomi. Jadi penggunaan ekonomi, kebutuhan ekonomi yang hanya sebatas kalangan pribadi, penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, ini kalau tadi masanya itu masa fase kedua ini terjadi pada masa siapa ya? Sebentar. Masa ketika Amawiyah awal. Jadi tokohnya siapa yang ada di sini adalah Zaid bin Ali, Imam Abu Hanifah, salah satu imam besar dari 4 imam mazhab fikih, Abdurrahman al-Auza'i, dan Malik bin Anas. Imam Malik tuh. Oke. Lalu kemudian lanjut fase ketiga, fase formalisasi kebijakan publik, yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus, kitab ekonomi khusus. Jadi inilah yang menjadi fase ketiga. Kapan itu terjadi? Fase ketiga ini terjadi. Fase ini terjadi ketika pada masa Amawiyah akhir. Jadi karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih banyak kepada maslahat dan mafsadah gitu ya. Jadi masih bersifat normatif, masih berwawasan positif. Namun ada yang berbeda. Objek pembahasan ya, kalau yang fase kedua objek pembahasannya adalah mikroekonomi. Kalau fase ketiga objek pembahasannya sudah melebar kepada persoalan makroekonomi. Tokohnya siapa? Abu Yusuf dan Asy-Syaibani begitu. Oke, lanjut. Fase keempat adalah fase pemantapan kebijakan publik. Jadi selain, kalau tadi fase ketiga adalah penyusunan kitab ya dalam rangka formalisasi kebijakan publik. Nah, fase ini, fase keempat, jadi penyusunan kitab dalam rangka formalisasi juga ada upaya pemantapan yang mengarah kepada otoritas negara dalam hal mengatur perekonomian. Kok bisa? Ya jelas, karena pada masa ini ada mazhab itu, mazhab fikih itu sudah pada melebar besar sehingga kemudian mempunyai pengikut banyak dan pengikutnya membutuhkan perekonomian yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Semua pertanyaan yang muncul dalam mazhabnya itu kemudian dijawab dengan kualitas dan dengan jawaban atau dengan kebijakan ekonomi yang berkualitas untuk mazhabnya sendiri, tidak untuk mazhab yang lain. Jadi ada masa persaingan antar mazhab begitu. Kapan terjadi ini? Ya, kalau kita tahu ini sekitar masa Abbasiyah awal. Jadi, lalu kemudian karakternya bagaimana? Nah, karakter pemikiran ekonomi pada fase keempat ini biasanya menekankan kepada pengelolaan APBN. Jadi, Baitul Mal wat Tamwil tadi dikelola sebagai APBN, dikelola oleh negara untuk mengurusi negaranya sendiri. Jadi ada satu daulah atau ada satu daerah atau suatu wilayah yang bermazhab Imam Maliki, kemudian mempunyai Baitul Mal wat Tamwil, lalu kemudian karena ada Baitul Mal wat Tamwil maka ini APBN wilayah bagi wilayah atau daulah tersebut. Jadi ini dimaksimalkan untuk memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan sosial di situ, di wilayah tersebut. Nah, di wilayah mazhab yang lain juga sama kasusnya, sama-sama ada Baitul Mal wat Tamwil yang
berwarnakan mazhab tersebut, lalu kemudian dikelola juga, dimaksimalkan di situ untuk pengupayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga begitu. Jadi pada saingan antar mazhab punya wilayah tertentu, wilayahnya punya APBN berbentuk Baitul Mal wa Tamwil, sama-sama bersaing memajukan ekonomi. Nah, itulah. Tokohnya siapa di sini? Tokohnya di fase ini ada Abu Ubaid, Yahya bin Umar, dan Al-Mawardi. Nah, yang terkenal Al-Mawardi ini. Nah, yang kelima adalah fase kemapanan ekonomi, di mana masa ini negara mencapai puncak kemakmuran. Jadi pada fase kelima ini Islam mencapai puncak kemakmuran dan peradaban. Tapi ketika sudah di atas biasanya terlena pada kemewahan dunia begitu ya, sehingga esensi moral menjadi menurun. Jadi karakter pemikiran di fase ini lebih banyak kepada etika ekonomi untuk memperbaiki esensi moral yang sudah mulai menurun karena terlena kemewahan dunia begitu. Jadi etika ekonomi baik yang mikro dan makro begitu ya. Jadi menyangkut perilaku konsumen, menyangkut teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi, serta perdagangan internasional ada di fase kelima ini. Jadi fase ini terjadi pada masa Abbasiyah pertengahan hingga pada masa akhir masa Abbasiyah di Mesir. Tokoh-tokohnya ada banyak, ada Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali ini yang pengarang kitab tasawuf itu. Abu Hamid Al-Ghazali, lalu kemudian tokoh yang lain siapa? Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Taimiyah ini juga termasuk tokoh ekonomi. Asyatibi yang terkenal. Asyatibi itu ada di Granada ya. Granada itu di Spanyol Eropa. Granada itu ada di Spanyol Eropa dengan pusat ekonomi berupa Istana Merah begitu. Kalian cari Istana Merah Granada, itu terkenal sekali karya-karya Asyatibi di situ. Tokoh yang lain Ibnu Khaldun dan Al-Maghribi. Al-Maghribi dan ada di Maroko. Oke, lanjut. Fase ke-6 adalah fase fatwa. Jadi fase ini pemikiran ekonomi Islam tidak banyak berkembang karena sudah di masa emas menurun, jadi tidak banyak berkembang. Jadi hanya berupa fatwa-fatwa yang dicantolkan atau yang ditaklidkan kepada imam-imam mazhab sebelumnya. Asyatibi dengan mazhab Maliki, jadi dicantolkan di situ, daerah Eropa ya di situ kayak gitu. Fase ini terjadi pada masa Utsmaniyah awal hingga Utsmaniyah pertengahan. Ottoman Turki. Jadi kalau kalian pernah mendengar Ottoman Turki, itu cara bacanya bukan Ottoman tapi Utsman Turki. Jadi daulah Turki Utsmaniyah, Turki Utsmani yang sekarang jadi Erdogan itu. Nah, tokohnya siapa? Syah Waliullah. Jadi sekitaran tahun 1762 Masehi. Oke, lanjut. Ada fase ke-7 yaitu fase modernisasi. Nah, tidak banyak dijumpai pemikiran ekonomi Islam pada masa fase ini ya. Jadi justru di dunia kalau diteliti dipenuhi dengan pemikiran ekonomi barat sudah mulai muncul pada masa fase ini. Periode ini dimulai sejak zaman masa Utsmaniyah terakhir hingga pasca Perang Dunia Kedua kemarin, PD2, Perang Dunia Kedua. Nah, di fase inilah
pemikiran ekonomi Islam itu seakan-akan lenyap, hilang, tidak berbekas, tidak ada baunya sama sekali. Jadi dunia sudah diatur oleh pemikiran ekonomi modern yang barat, begitu, berbau barat, bukan berbau Islam lagi. Walaupun masih ada beberapa pemikir Islam yang membicarakan tentang ekonomi Islam. Contohnya ya Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, itu seperti itu. Nah, fase yang terakhir apa, Pak? Ini yang terakhir, fase ke-8. Ini karena tadi sudah hilang, tidak berbekas, hanya sedikit, maka kemudian bangkit lagi pemikiran ekonomi Islam. Wah, kapan? Ya dimulai dari berakhirnya pasca Perang Dunia hingga sekarang gitu. Siapa tokohnya? Muhammad Abdul Manan yang tadi kita di awal sudah kita tentukan pemikiran beliau tentang ekonomi Islam, itu yang tadi di awal. Ada Sayyid Muhammad Talighani, ada Bakr As-Sadr, ada Taqiyuddin An-Nabhani. Oh, ini HTI, Pak. Iya, jadi semacam itu. Ada Muhammad Najatullah Siddiqi, Muhammad Najatullah Siddiqi yang kita tadi juga bahas. Ada Umar Japra, ada kemudian Sayyid Nawab Haidar Naqwi, ada Monzef Khaf yang tadi itu di awal. Nah itu, jadi karena sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, dan politik yang berkembang pada zamannya maupun di lingkungan. Jadi di tempat seorang pemikir itu ada kondisi sosial, ada kondisi budaya, ada kondisi politik. Nah, karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa jelas memiliki perbedaan. Nah, begitu ya. Fokus yang dibahas berbeda, problem utamanya juga berbeda, gitu. Namun tetap semuanya bermuara kepada persoalan pemecahan problem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oke. Nah, perbedaan karakter serta perbedaan fokus pemikiran dari masa ke masa ini menarik untuk diteliti satu persatu dengan memperhatikan aspek isu. Nanti di beberapa pertemuan belakangan nanti ada pembahasan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa periode sahabat pertama itu ya, klasik, pertengahan, dan modern begitu nanti. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi secara umum perkembangan fikih dimulai perkembangan fikih ekonomi Islam atau hukum ekonomi Islam dimulai sejak masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, lanjut pada masa Khulafaur Rasyidin, lanjut kepada masa awal pertumbuhan fikih, masa keemasan, lalu kemudian mundur sampai kemudian muncul lagi begitu ya. Nah, ke-8 fase yang kita bahas di halaman yang ini secara garis besar, jadi ada fase dasar-dasar ekonomi Islam mulai ditata dan dibentuk begitu ya. Lalu kemudian ada fase kemajuan sampai mengalami masa keemasan peradaban, sampai kemudian fase stagnasi hingga fase muncul kembali begitu. Nah, pada akhir abad 20 pemikiran ekonomi Islam bangkit kembali. Nah, ini. Nah, pemikir ekonomi Islam kontemporer ada yang saya tahu itu ada 3 mazhab ya. Mazhab Bakr As-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Itu nanti bisa dibahas nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kalau memperhatikan sosial budaya dan politik, maka ada karakter tertentu dalam perkembangan ekonomi Islam. Pada masa Rasulullah karakternya begini, pada masa Khulafaur Rasyidin karakternya begini, masa formal pembentukan kodifikasi awal fikih ya masa ada karakternya beda lagi, masa formalisasi kebijakan publik
karakternya beda lagi, begitu ya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bisa dipahami bersama demi kebaikan kita nanti. Semoga dengan ini kita dapat memunculkan kembali semangat untuk menjadi pemikir ekonomi Islam pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekarang masa saya, yang akan datang adalah masa kalian. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan habis dari keluar. Jangan lupa juga minum vitamin. Semoga Allah tetap memberikan perlindungan pada kita semua, memberikan kesehatan yang prima. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.